Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, sahabat demokrasi. Di sini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPDB, yaitu coklit, yang sudah dilaporkan kepada teman-teman PPS di desa masing-masing, yang akan disusun ke dalam formulir model A, B, KWK. PPS wajib menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran ke dalam formulir model A, B, KWK dalam format soft file. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran tersebut berdasarkan model A, KWK yang telah dimutakhirkan dan model A, KWK dari PPDB. Data pemilih yang dimasukkan dalam formulir model A, B, KWK meliputi 1. Pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS dikarenakan meninggal dunia, ganda, di bawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, TNI, Polri, hak pilih dicabut dan bukan penduduk. Yang kedua, pemilih yang mengalami perubahan elemen data pemilih karena adanya perbaikan atau koreksi data. Sedangkan yang ketiga adalah pemilih baru yang dicatat oleh PPDB ke dalam formulir model AAKWK. Dalam menyusun model ABKWK, PPS menggunakan template Microsoft Excel yang telah disediakan oleh KPU dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu satu file Excel untuk satu PPS, dan yang kedua adalah jika PPS memiliki contoh 2 TPS, maka akan terdapat 2 Excel sheet dalam file Excel tersebut. Untuk itu, marilah langsung kita coba menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPDB sebagai berikut. Langkah untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran yang pertama adalah buka soft copy daftar pemilih atau model AKWK yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten dan sandingkan dengan hard copy model AKWK dan model AAKWK dari PPDB yang sudah dicoklit. Pastikan identitas TPS antara Microsoft Excel dengan TPS hasil coklitnya sudah sama. Kemudian buka soft file model ABKWK dan memulai input data pemilih yang disaring karena tidak memenuhi syarat atau TMS berdasarkan hasil coklit dari PPDB dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita cek pemilih TMS yang ada pada hard copy AKWK yang dimutakhirkan PPDB dengan soft copy model AKWK. Kebetulan untuk file Excel tadi sudah saya saring berdasarkan kode TMS yang telah diberikan oleh PPDB berdasarkan hasil cok. Di sini sudah saya beri tanda sebagai saringan data TMS. Selanjutnya adalah setelah kita membuka file Excel model AKWK, pastikan DPID pemilih dari soft copy Excel model AKWK disertakan paste pemilih tersebut pada soft file model ABKWK. Lalu beri tanda di kolom keterangan soft copy model ABKWK sesuai dengan jenis saringan yang sudah ditentukan. Nah, ini kebetulan tadi sudah saya saring untuk data TMS dan langsung saya beri tanda. Jadi untuk warna kuning adalah untuk TMS 1, kemudian warna biru adalah untuk TMS 2, dan warna jingga adalah untuk TMS kode 4. Dan ini ada ubah data, saya beri tanda merah di sini dan pembetulan ada di sini. Kemudian saya beri kode U di sini, bawah di sini ada ubah data. Supaya lebih mempermudah teman-teman untuk mengcopy pastekan ke model ABKWK, ini ada baiknya jika difilter saja. Jadi dikelompokkan berdasarkan angka TMS, di sort. Nah, jika sudah terkumpul seperti ini, kemudian di copy dan dipastekan ke ABKWK. Tinggal kita pastekan di sini. Sudah tersalin dan bisa langsung keseluruhan dari TMS atau ubah data yang sudah kita sharing pada AKWK.
AKWK soft file. Langsung kita masukkan ke sini. Nah, ini dari keseluruhan TMS dan ubah data sudah kita masukkan ke dalam model ABKWK. Selanjutnya, setelah kita salin, jika ada ubah data, maka tinggal kita memasukkan yaitu pembetulannya ke dalam kolom tanggal lahir. Kita sesuaikan saja, kita kopikan ke sini. Nah, setelah TMS dan ubah data masuk, baru kita ke AKWK. Ini AKWK dari PPDB, kebetulan juga sudah saya salin ke dalam soft file AKWK, jadi tinggal kita masukkan, kita copy saja ke file ABKWK. Untuk pemilih baru memang tidak ada DPID, jadi pemilih baru belum ada DPID-nya, tapi jangan lupa di kolom keterangan harus kita tambahkan kode B atau tanda B sebagai pemilih baru. Selanjutnya kita ke TPS 2. Kita ke TPS 2 di AKWK, kita juga ke TPS 2, sama langkah kita, langsung kita sort saja ya, kita sort saja berdasarkan abjad dari A. Langsung kita kopikan keseluruhan, dan kita paste ke model ABKWK di TPS 2. Nah, langkah ini sudah selesai. Dari sini kita sudah selesai, teman-teman. Lakukan langkah ini sampai pemilih TMS selesai dipindahkan ke model ABKWK. Jangan lupa, PPS wajib memberikan kode saring pada kolom keterangan. Kebetulan tadi di AKWK-nya sudah saya beri tanda atau sebagai kode saring untuk mempermudah kita dalam mengcopy pastekan hasil saring TMS dan ubah data. Jadi angka 1 adalah untuk meninggal dunia, angka 2 untuk ganda, angka 3 di bawah umur, angka 4 pindah domisili, kemudian angka 5 tidak dikenal, angka 6 untuk TNI, angka 7 untuk Polri, angka 9 untuk hak pilih dicabut, angka 10 untuk bukan pemilih. Setelah selesai menginput pemilih TMS, lanjutkan dengan menginput pemilih yang mengalami perbaikan data atau ubah data dengan cara yang sama tadi sudah kita lakukan. Kemudian kita sesuaikan elemen data pemilih yang mengalami perubahan dengan data yang merujuk pada hardcopy AKWK yang telah dimutakhirkan oleh PPDB. Setelah selesai menginput pemilih yang terjadi perubahan atau perbaikan data, lanjutkan dengan mengentri pemilih yang terdaftar pada model AAKWK. PPS wajib mengentri dengan lengkap dan benar semua elemen data pemilih yang ada dalam model AAKWK, mulai dari nomor KK, kemudian nomor induk kependudukan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat, meliputi dari jalan dukuh, RT RW, kemudian keterangan disabilitas dan status perekaman KTPL. Kemudian di kolom keterangan kita beri keterangan B sebagai bukti bahwa data tersebut adalah sebagai data pemilih baru. Ingat, dalam pengisian elemen data pemilih baru wajib mengisi aturan sebagai berikut. Elemen NIK dan NKK angka harus 16 digit. Kemudian format tanggal lahir adalah 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun dengan pembatas tanda garis lurus, bukan garis miring. Kemudian untuk status perkawinan diisi B atau S atau P. B adalah belum, kemudian S adalah sudah, dan P adalah pernah. Kolom jenis kelamin diisi huruf L sebagai laki-laki atau P sebagai perempuan. Pada kolom RT atau RW dari formulir model AAKWK yang diserahkan pada teman-teman PPS, apabila kosong maka cukup ditulis dengan 0 saja.
Pada kolom disabilitas diisi dengan kode 1, 2, 3, atau 4 jika memiliki disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas yang dialami oleh pemilih tersebut. Pada kolom status perekaman KTPL dengan kode B jika belum memiliki KTPL, atau kode S jika sudah perekaman dan memiliki surat keterangan, atau kode P atau kode K jika sudah rekaman dan memiliki KTPL. Kolom dari NIK, NK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat, disabilitas, status KTPL sampai dengan keterangan tidak boleh kosong atau tidak diisi. Nah, sampai di sini pekerjaan kita sudah selesai. Selanjutnya, merekap hasil pemutakhiran ini dari by name yang sudah kita input ke dalam model ABKWK, kemudian kita rekap ke dalam formulir model AB1KWK. Ini adalah rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di desa atau kelurahan pada pemilihan tahun 2020 oleh PPS. Kita hitung saja dari formulir model ABKWK yang sudah kita input berdasarkan hasil pemutakhiran atau copy dari teman-teman PPDB. Kita mulai dari TPS 1, kita siapkan dari AB1-nya, kita tulis di sini untuk TPS 1. Kemudian karena ada 2 TPS, kita siapkan 2 TPS. Kalau dari pemilih di model AKWK, dari model AKWK pemilih ada laki-laki dan perempuan. Di TPS 2 juga sama. Kemudian pemilih baru kita lihat di ABKWK. Nah, di sini sudah saya buat rumus. Ada pemilih baru, ya. Tinggal kita melihat di sini ada pemilih baru di TPS 1, laki-laki 1, perempuan 1. Tinggal kita masukkan di sini untuk TPS 1. Pemilih baru L1, T1. Kemudian pemilih TMS keseluruhannya. Kebetulan saya sudah membuat kontrol di sini, tinggal kita memindahkan. Pemilih tidak memenuhi syarat secara keseluruhan. Secara keseluruhan pemilih tidak memenuhi syarat di sini untuk TPS 1, L-nya kita tinggal lihat di ABKWK. Ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Langsung kita masukkan di sini 3, 3. Kemudian perbaikan data atau kode U. Kita tinggal lihat di sini ada ubah data L0P1. L0P1. Nah, selesai untuk TPS 1. Kita ke TPS 2. Untuk pemilih baru di TPS 2 kita lihat di ABKWK. Ternyata tidak ada. Pemilih baru tidak ada, kita isi 0. Kita lihat TMS untuk TPS 2. Kita lihat TMS di TPS 2. Di sini ada 3 laki-laki dan 3 perempuan juga. Langsung kita masukkan. Kemudian apakah ada perbaikan data dari AB? Ternyata tidak ada ubah data, langsung kita beri saja 0 dan 0. Nah, selesai teman-teman. Total kita tinggal lihat di sini bahwa keseluruhan jiwa pilih dalam satu desa. Nah, demikian tutorial singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan boleh berbeda, tujuan kita sama.